Selamat datang di kuliah online Machine Learning. Materi bahasan kita adalah mengenai supervised classification. Dan supervised classification algorithm yang kita akan bahas di pertemuan ini adalah Bayesian classifier. Nah, kita akan mulai dengan penjelasan mengenai pattern recognition ya. Mengapa kita melakukan klasifikasi? Karena di sini kita akan membuat algoritma machine learning ini melakukan pengenalan pola. Pola-pola berdasarkan data yang sudah dilatihnya. Jadi data latih ini merupakan dataset training, makanya klasifikasinya termasuk kategori supervised learning. Sebagai contoh di sini adalah pemrosesan citra gambar ya, gambar ikan. Oh, ini termasuk kategori pattern recognition-nya image ya, image processing. Jadi tujuannya adalah sebuah mesin pensortir ikan yang akan menerima ikan di ban berjalan atau conveyor dan diambil fotonya oleh kamera computer vision ya, akhirnya mengambil kamera foto dengan sensor kamera, didapatkanlah gambar ikan, kemudian tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan ikan tersebut termasuk jenis sea bass. Sea bass ini semacam kakap ya, atau salmon gitu ya. Jadi mungkin hampir identical antara sea bass dan salmon ini. Jadi pemisahannya dilakukan secara otomatis oleh machine learning, algoritma supervised learning untuk diklasifikasikan menjadi dua kelas yaitu sea bass atau salmon. Nah, di sini kita mulai dengan problem analysis. Berarti yang diharapkan adalah men-set up sebuah kamera yang dapat mengambil image ya, tangkapan image ikan, kemudian kita akan ekstraksi dulu fiturnya untuk mendesain classifier-nya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di tahap ekstraksi fitur, penentuan fitur atau fitur selection ini sangat penting untuk keberhasilan pengenalan pola ya atau machine learning. Fitur-fitur yang didefinisikan ya oleh desainer machine learning itu haruslah fitur yang bersifat invarian. Invarian ini artinya dia memang benar-benar tepat untuk membedakan antar kelas. Dalam kasus ikan, pemisahan ikan bisa saja fiturnya adalah berupa panjang, lightness ya atau kecerahan, width, lebar ya, number and shape of fins itu bentuk dari sirip, position of mouth, apalagi bisa mungkin kita lihat fitur lainnya gitu, misalkan dari matanya gitu ya, lightness of eyes atau tekstur ya apapun yang bisa didefinisikan. Jadi ini ya tahapannya. Setelah sensor kamera memasukkan gambar ke dalam sistem, lalu dilakukan segmentasi. Segmentasi ini adalah aktivitas untuk memisahkan objek dari background-nya. Ya. Jadi benar yang diambil hanya objek yang mau dikenali saja. Selanjutnya kita lakukan feature extraction. Nah, berikut adalah data training ya yang diplot dari sejumlah data training yang terdiri dari kelas ikan, salmon, dan sea bass gitu ya. Jadi dikatakan di sini ada 22 ikan. Kemudian di sini fiturnya yang digunakan adalah length, panjang ikan. Kita akan lihat ya ini ikan, jumlah ikan, lalu ini adalah panjang, mungkin dalam satuan sentimeter. Jika kita mengukur panjang ikan salmon dan panjang ikan sea bass, dan lalu diplot di sini ya, artinya di sini misalnya berapa ikan yang panjangnya 7 cm gitu ya. Sorry. Di sini kan berarti 3 cm ya, berarti ada sekitar 7 ikan. Lalu untuk ikan yang paling tinggi itu ya di sini apa?
10 senti ya, atau 9 senti itu ada 22 ikan, dan lebih tinggi lagi sea bass 20 senti ada lebih dari 22 ikan. Artinya apa? Kalau kita baca dari grafik ini, sebenarnya tidak ada pembedaan yang signifikan dari panjang. Karena apa? Fitur panjang ini tidak bisa membedakan antara salmon dan sea bass. Kalau kita katakan ikan salmon lebih pendek daripada ikan sea bass. Nah ini yang grafik hitam ini kan salmon kan. Ada juga salmon yang lebih panjang dari sea bass kan. Seperti itu. Kalau kita sebut sea bass lebih panjang dari salmon karena ini ya peak-nya di sini. Tapi beberapa sea bass juga lebih pendek dari salmon. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan length itu menjadi fitur. Karena length ini poor discriminator, tidak bisa memisahkan antara kelas salmon dan sea bass. Itulah kasus di pemilihan fitur ya. Kita harus cari fitur yang benar-benar bisa uh, discriminate, memisahkan uh, antar kelas. Baik, selanjutnya kita akan lihat, misalkan lightness, fiturnya yang akan kita evaluasi adalah kecerahan. Sama ya, di plot lagi untuk data trainingnya, kecerahan pun kita lihat ini lebih baik, better feature dibanding panjang, karena iya lebih bisa separate kalau kita tarik garis di ini ya, X sama dengan X star, dia bisa memisahkan antara salmon dengan sea bass lebih baik dibandingkan dengan fitur panjang, walaupun ada yang misclassify di sini kan. Ini lebih sedikit lah, lebih kecil errornya. Lalu apakah kita bisa mengcombine ya, mengkombinasikan fitur untuk mengimprove performance gitu ya. Combining antar dua fitur ini kata kuncinya adalah korelasi ya, hubungan dua fitur. Lalu kita coba misalnya kita gabungkan antara width dan lightness, lebar dan tingkat kecerahan. Jadi dua dimensi ya fiturnya, lalu kita buat scatter plot, kita plotkan saja, dan ditarik garis pemisah antara dua kelas, maka kita dapatkan seperti ini ya, yaitu fitur width dan fitur lightness sebagai pasangan fitur dua dimensi. Jadi titik-titik di sini adalah datanya ya, data ikan. Nah, ternyata di sini kita bisa tarik garis separator line pemisah antara kelas salmon dan sea bass yang lebih baik. Ya, walaupun masih ada error ya, tentu ini kan residu-residunya nih. Misclassify ya. Dia harusnya merah masuknya di kelompok hitam dan sebagainya, itu juga masih terjadi walaupun, tapi kalau secara general kita lihat bisa memisahkan dua fitur ini. Ini adalah fitur yang lebih baik dari yang sudah kita evaluasi dua tadi ya sebelumnya. Lalu perhatikan dengan decision surface ini ya. Kalau kita ingin menarik garis persamaan yang benar-benar memisahkan antara dua kelas, oke, ini baik ya, tidak ada yang salah klasifikasi. Namun pertanyaan saya, kalau dibanding dengan garis yang linear tadi, lebih sulit mana mencari persamaan garis yang seperti ini dibanding dengan linear. Ini memang bisa memisahkan antar dua kelas, tapi persamaan garisnya ini kan sangat kompleks. Ini bukan garis linear, bukan parabola juga. Seperti itu ya. Jadi itu kaitannya dengan decision theory, yaitu menghasilkan garis atau separator line, garis yang memisahkan antara dua kelas. Oke, misalkan kita lakukan seperti ini garisnya ya, ini lebih baik. Ya, jadi machine learning di sini bertujuan mencari separator line, garis pemisah yang terbaik dan optimal. Artinya meminimalkan total error ya, sum of error, uh, agar ya yang menghasilkan model, garis inilah yang disebut model. Sehingga saat kita latihkan dan validasi ya kita bisa membedakan misalnya ada suatu objek ikan itu masuk kelas mana berdasarkan fitur kecerahan dan lebarnya diplot saja ke dalam garis ini. Baik, ini adalah contoh korelasi ya, hubungan antar fitur. Jadi kita kalau ini memisah ya, nah ini tidak memisah sempurna seperti ini ya. Pada data yang lebih kompleks, multidimensional, sebenarnya lebih susah lagi mencari separator lainnya ya, pemisahannya, sehingga tidak bisa dipaksakan bentuk garis. Dia harus bidang. Oke, itu tadi pengantar mengenai ekstraksi fitur. Lalu
kita akan masuk ke dalam Bayesian Decision Theory. Ini adalah penemu ya teorema Bayes seperti itu, yaitu Thomas Bayes. Bayes theorem gitu adalah teorema yang dihasilkan oleh Thomas Bayes untuk probabilistic decision theory ya. Dan Bayesian decision theory ini adalah dasar di dalam statistika dan juga sangat digunakan, bermanfaat untuk pattern classification. Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan probability dari berapa probabilitas suatu data masuk ke dalam klasifikasi tertentu. Dengan asumsi bahwa seluruh distribusi probabilitas diketahui. Ya. Ini akan kita coba gunakan pada kasus Fish classification nantinya. Kita akan lihat Bayesian teori di mana ada istilah yaitu prior probability. Prior ini adalah pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya ya, atau disebut juga state of nature atau prior information, informasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi jika kita memiliki random variable ya di dalam statistika, misalnya kita memiliki random variable omega, di mana omega ini adalah suatu event, misalkan gambar yang ada di conveyor adalah seabass. Ya, kategori 1 itu misalnya omega 1, seabass, dan omega 2 adalah kategori salmon. Maka kita bisa menghitung probabilitas prior ya atau prior probability dengan notasi P omega 1 yaitu probability kategori seabass dan P omega 2 adalah probability salmon. Dan dari teori probabilitas kita tahu bahwa peluang omega 1 ditambah peluang kejadian omega 2 itu totalnya sama dengan 1 gitu ya. Ini adalah sebuah teorema di probabilitas. Nah, permasalahan pengenalan pola dengan Bayesian ini nanti akan menghitung ya. Jika omega 1 lebih besar dari omega 2, maka masuknya kelas omega 1 dan sebaliknya ya omega 2. Lalu kita akan mengenal juga istilahnya class conditional probability. Class conditional, tadi kita sudah belajar tentang prior ya. Prior probability adalah probabilitas yang diketahui sebelumnya tentang suatu data. Misalnya kita punya 100 buah data training. Itu kita udah tahu berapa buah seabass-nya. Misalnya 50 seabass, 50 salmon. Udah diketahui kan? Itulah disebut prior probability. Berarti prior-nya kelas seabass adalah 0,5, prior-nya kelas salmon 0,5 juga. Nah, sekarang ada class conditional probability. Kita lihat apa sih itu class conditional. Conditional Anda tahu ya, itu adalah probabilitas bersyarat. Jadi kaitannya dengan prior information. Di sini ada probabilitas kondisional itu probabilitas suatu kejadian dengan syarat ada kejadian lain. Contohnya ya, misalnya kita dinyatakan dengan simbol ini ya, pipe ya. Probabilitas X bersyarat omega 2, artinya ada syarat atau kelas salmon, berapa probabilitasnya itu dia lightness-nya senilai X. Itu ya, jadi diikat oleh syarat di belakangnya. Itu yang disebut class conditional probability. Nah, kita punya PX bersyarat omega 1, artinya pada syarat kelas seabass, berapa probabilitasnya dia X. Ini pada syarat kelas salmon, berapa probabilitasnya dia kelas X. Itu di mana X-nya misalnya fitur lightness, maka kita bisa plotting datasetnya misalnya seperti ini ya. Ini likelihood atau class conditional probability, probabilitas X bersyarat omega. Nah, misalnya ini dari pengamatan ya didapatkan seperti ini. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan pada Bayes. Tadi kita punya komponen yang pertama prior, yang kedua adalah class conditional atau disebut likelihood. Nah, di sini
kita melihat probability density function ini adalah sebuah fungsi kontinu ya. Fungsi kontinu ya antara, kalau kita probabilitas itu kan selangnya 0 sampai 1, berarti bisa berapapun nilai di antara 0 sampai 1. Ya. Px bersyarat omega ini adalah probability density function of random variable dan bisa nilainya kontinu. Sedangkan bagi yang nilainya discrete disebut probability mass function. Itu saja bedanya. Kalau dia continue disebutnya probability density function, kalau dia discrete probability mass function. Apa bedanya? Ya kalau yang continue ya nilai-nilai numerik seperti panjang, lebar, tingkat kecerahan. Ini kan bisa rentangnya numerik ya. Sedangkan yang discrete, kelas discrete ini adalah kelas-kelas kategoris. Kategori seperti laki-laki, perempuan, cuaca terang, hujan, mendung, itu kategori kan diskrit. Itu saja pembedanya. Nah, sekarang kita akan lihat Bayes formula ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan informasi prior ya dari dataset, dan kita bisa mendapat informasi ini juga dihitung ya dari dataset, disebut likelihood atau class conditional probability-nya. Nah, di sini ada yang namanya joint probability ya dari persamaan Bayes untuk mendapatkan nilai suatu X. Ini artinya kita melihat probabilitas X ini ya. X ini ya sembarang data. Data yang akan diinputkan yang diobservasi, baik itu data tes maupun data validasi, itu masuk ke kelas apa? Omega 1 atau omega 2. Omega 1 tadi adalah sea bass, omega 2 adalah salmon. Nah, ini berdasarkan Bayesian formula itu seperti ini ya. P omega J bersyarat X dikali PX sama dengan PX bersyarat omega J dikali P omega J. Ya, itu adalah formula dari Bayes. Bayes formula. Ya, jadi bisa kita turunkan seperti ini. Artinya apa? Ini menarik sekali kalau kita amati ya. Kita ingin menduga, kita ingin menebak apakah suatu X ini bisa aja ya suatu gambar kan. Gambar ikan di konveyor diambil, ditangkap, misalnya lightness-nya dia adalah 30 kecerahannya gitu ya, dpi. Maka kita akan bisa menduga si ikan dengan syarat ikan 30 ini tuh kelasnya apa, omeganya apa. Kan begitu maknanya dari sini ya. Nah, inilah menariknya Bayes, kenapa dia sampai digunakan untuk klasifikasi. Artinya dengan formulanya tadi, ya, formulanya ini kan likelihood tadi ya, yaitu ada dengan syarat suatu si X itu adalah kelas omega, berapa probabilitas X, yang ini kita bisa dapatkan dari grafik class conditional probability atau likelihood. Ini adalah prior suatu kelas gitu, dan ini adalah PX ya. PX itu pasti dimiliki tadi total probability, joint probability. Maka kita bisa menduga si X itu kelasnya apa, seperti itu. Ya. Di mana PX ini adalah ya penjumlahan dari ini. Kan kita punya omeganya, omega 1 dan omega 2, sea bass dan salmon ya. Jadi sigma dari P X bersyarat omega 1 dikali P omega 1 ditambah P X bersyarat omega 2 dikali P omega 2. Itu yang disebut X. Ini yang menariknya ya dari Bayes classifier. Jadi dengan kata lain, ini formulanya ya. P omega J ini ya kelas yang akan kita duga ya. Maksudnya kita akan evaluasi kalau ada 2J, salmon, dan kakap, ya satu-satu kita hitung P omega 1 bersyarat X, berapa nilainya. P omega 2 bersyarat X, berapa. Kalau ada multiklas sampai kelas 3, 4, 5 pun seperti itu. Ya, ini rumusnya. Jadi untuk mendapatkan ini yang kita sebut posterior ya, dugaan atau probabilitas dugaan atau prediksi kelas mana suatu objek X ini, kita bisa mengalihkan antara likelihood-nya dikali prior-nya. Likelihood itu ini ya, kelas kondisional, yang didapatkan dari grafik dataset. Kita pelajari polanya. Artinya, kita sudah tahu bahwa di suatu kelas omega ini, X, berapa probabilitasnya dia itu X, seperti itu ya.
Kemudian kita juga punya probabilitas bersyarat. Ini ya, probabilitas bersyarat, dan juga kita punya probabilitas prior, ya, PWJ. Dan ini kita punya PX, yang disebut evidence. Ini persamaannya, yang disebut dengan Bayesian classifier. Mana posterior sama dengan likelihood dikali prior dibagi evidence atau ini. Ya, di sini dengan menghitung X, jadi artinya kalau kita dapat input nih ya, input ikan, ya hitung aja X-nya. Berapa X-nya, misalnya kita pakai panjang ya, misal saja ya X-nya sekian. Maka kita bisa menduga apakah si X ini, ya inputan kita ini, kelas salmon atau kelas kakap gitu ya, sea bass, dengan cari probabilitas yang tertinggi. Hanya membutuhkan informasi likelihood sama prior-nya tadi dibagi evidence. Evidence, karena keduanya sama-sama dibagi evidence, itu biasanya kita bisa abaikan. Seperti itu yang dimaksud di sini. Contoh di sini ya, posterior probability, misalkan sudah diketahui dari dataset trainingnya bahwa prior atau probabilitas dari kelas omega 1 adalah 2/3 dan probabilitas prior dari omega 2 adalah 1/3. Ingat, prior omega 1 ditambah prior omega 2 pasti nilainya 1 karena total kejadian. Artinya kalau di dalam ember ada 100 ikan, 2/3-nya adalah salmon, si bass ya, dan 1/3-nya adalah salmon, maka totalnya itu ya 1 gitu kan. Itu prior yang kita pelajari dari dataset. Kemudian di sini kita akan lihat sudah ada likelihood-nya ya. Likelihood-nya itu ini tadi ya. Likelihood itu bisa dipelajari dari data training, diplot aja. Dan dia continue. Maka kita akan menduga pada X sama dengan 14, misalnya kita dapat input sebuah gambar ya. Kita akan hitung si ikan yang X-nya atau lightness-nya 14 ini, gitu ya, maka dia probabilitasnya tertinggi akan dikenali ke kelas apa? Salmon atau kakap. Ya kita hitung ya 14 di sini. Nah, ini adalah grafik ini. Posterior tadi dengan rumus tadi ya, kita masukkan aja 2/3 kali 14 kali misalkan di sini untuk kelas omega 1 ini ya. 2/3 kali ini ya 0,2. Terus untuk kelas omega 2 ini likelihood-nya ya 0,0 sekian. Lalu didapatkanlah di sini ini. Kalau dia di kelas omega 2 didapatkan 0,08 dan kategori dia masuk omega 1 adalah 0,92. Yaitu didapat dari perkalian ya. 2/3 kali ini 0, sekian. 0,2 sekian. Dapat 0,92. Maka bisa kita putuskan karena probabilitas yang tertinggi omega 1, maka si X atau ikan yang lightness atau fiturnya 14 ini kategorinya adalah ikan sea bass ya, kelas omega 1 karena probabilitas posteriornya lebih tinggi dibanding dengan omega 2 atau kelas salmon. Nah, di sini ya grafiknya, ini grafik posterior. Artinya kita punya fitur 14 ya dia adalah kelasnya sea bass. Tapi kalau misalnya dia di sini ya, nah ini beragam nih. Kalau dia di panjang 11 ya dia adalah salmon dan seterusnya. Itu pemanfaatannya. Itulah yang disebut prediksi. Ya kan kita berikan aja input gambar gitu. Kita ambil fiturnya lalu masukkan ke model Bayes tadi. Berdasarkan data training tadi ya, datasetnya kita udah punya prior sama likelihood-nya, maka kita bisa prediksi. Mesin learning bisa bekerja memprediksi mengenali kelasnya dengan Bayes theorem mengambil probabilitas yang terbesar. Lalu mengklasifikasikan ke kelas tersebut. Oke ya. Dan ini adalah Bayesian decision rule, kaitannya kalau kita karena ini adalah probabilitas ya, dugaan, jadi tidak bisa 100% benar juga. Artinya ketika kita mendesain, memutuskan suatu kelas, maka ada peluang errornya. Apa itu peluang error dari X ya? Misalnya syaratnya X. Jika kita memutuskan dia adalah kelas omega 1, maka error kita adalah yang omega 2.
Kalau sebaliknya, kalau kita memutuskan dia adalah kelas omega 2, maka error kita sebesar omega 1. Contohnya di sini ya, sebagai contoh maksudnya aja. Nah, kalau kita memutuskan ikan yang panjangnya 14 ini adalah kategori seabass kelas omega 1 dengan probabilitas 0,92, maka ada kemungkinan error, peluang error dia 0,08, dia bukan seabass. Dan sebaliknya, kalau kita memutuskan dia adalah salmon dengan peluang priornya posteriornya 0,08, maka ada peluang error yang besar bahwa dia itu bukan salmon dengan peluang error yang besar yaitu 0,92. Intinya seperti itu ya, dia bersifat mutual. Itu yang disebut error ya. Nah, di sini tujuannya adalah kita harus meminimumkan error, seminim mungkin, cari error yang terminim atau cari posterior yang tertinggi, intinya gitu ya. Jadi error harus diminimalkan, total error. Ya, ini tadi posterior, grafik posterior. Lalu evidence, evidence itu sebenarnya X tadi ya, yang bisa di-sum ke 1 nilainya, karena total ini ya. Lalu generalization, generalization ini adalah kemampuan menggeneralisasi berdasarkan data yang terbatas, seperti itu ya. Kita sudah pelajari ini, generalisasi. Dengan data set yang terbatas, tapi dia bisa memiliki kemampuan menggeneralisir terhadap semua problem yang akan dimasukkan kepadanya. Maka model itu yang baik dibuat model yang bisa menggeneralize. Ini adalah pengenalan loss function di sini ya, loss function tadi ya kaitannya dengan error untuk meminimalkan error. Nah, sebagai contoh di sini ada pada kasus ikan ya, pemisahan ikan, misalnya X adalah image of fish, baik itu fitur-fiturnya bisa kecerahan, panjang, jumlah sirip, dan lain-lain ya. Dan omega itu adalah kelasnya, misalnya kelas seabass, salmon, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ini. Alpha itu adalah sebuah keputusan bagi machine learning, dia memasukkan ke dalam kategori kelas apa. Ya. Ada kasus medical diagnosis, misalnya image scan, atau hasil medical record, baik berupa tekanan darah, kadar gula, X-ray, dan lain-lain. Maka kelasnya apa? Kelas ini bisa kategori ya, klasifikasi bisa dia kategori penyakitnya, contohnya flu, cold, TB, COVID, seperti itu dan sebagainya ya. Lalu alpha adalah tindakannya, action, action untuk treatmentnya, misalnya apa? Ini obat-obatnya ya. Seperti itu. Untuk flu ini obatnya, untuk cold ini dan sebagainya. Nah, di sini kita akan memperkenalkan loss function. Loss function di sini kita masih ingat tadi ya posterior. Posterior itu P omega J bersyarat X. Ini menarik ya. Menariknya seperti ini loh. Misalkan saya kasih analogi aja ya yang gampang, misalnya kalian ke kantin gitu kan ya. Kalian menggunakan dataset 100 mahasiswa PNJ yang ke Kantek di kantin. Lalu kita mengamati ada pembeli bakso dan pembeli soto gitu. 50 orang pembeli bakso, ada 50 orang pembeli soto. Lalu kita amati kalau dia membeli bakso itu dia nanti bisa membeli juga es campur gitu ya, atau ya, minuman gitu, es campur. Beli soto juga membeli juga es campur. Nah, maka Bayes ini menariknya kita bisa memprediksi gitu. Kita balik. Ketika seseorang berdasarkan data training tadi ya, kalau orang yang berapa likelihood seseorang membeli bakso, maka dia akan membeli es campur gitu. Atau beberapa likelihood dari orang membeli soto, kemudian dia akan beli es campur. Dan berapa priornya bakso, berapa priornya es campur. Maka kita akan menduga, bisa testing ya, prediksi bahwa ketika ada seorang X, kalau dia membeli es campur, maka berapa peluang dia adalah akan beli bakso. Berapa peluang dia akan beli soto. Itu, Bayesian itu conditional probability ya, dikatakannya kita bisa menduga dari fitur X yang diberikan itu dia masuk kelas apa.
klasifikasinya. Berdasarkan data, ya ini misalnya dia di kelas yang suka dengan syarat dia membeli bakso itu berapa dia yang membeli es campur gitu kan. Pengamatan di datasetnya. Ini prior-nya dari bakso itu sendiri. J ini kan baru satu kelas ya, kelas bakso. Nanti kelas soto juga dihitung yang sama. Makanya kita bisa menghitung posterior dengan membalik rumus ini. Ini loh yang disebut prediksi itu ini. X ini adalah posterior ya dia. X ini kan dugaan. Variabel yang mau kita uji random variabel aja. Pada syarat X berapa dia probabilitasnya dia adalah kelas omega tertentu. Seperti itu ya menariknya. Makanya ini bisa digunakan untuk prediksi klasifikasi pattern recognition. Ya ini evidence, kita udah tahu tadi ya, bisa diabaikan X karena kan sama-sama dibagi PX juga. Nah ini adalah expected loss, rumus expected loss. Kaitannya dengan action ya. Sama ya, jadi di sini kita pakai posterior juga, ini kan posterior ya, ingat ya kalau yang di belakangnya bersyarat X berarti posterior. Kemudian ini adalah seperti likelihood ya, tapi dalam dinyatakan in term of alpha total. Ya. Nah, di sini Bayes risk. Expected loss itu disebut risk, ya resiko. Kalau kita mengenali suatu ikan itu kita sebut dia sea bass, maka peluang loss kita adalah kalau ternyata sea bass ini salmon ya. Dan sebaliknya kalau kita kenali sebagai salmon berarti loss kita adalah kalau ternyata dia sea bass. Nah, di sini ada R alpha I bersyarat X, ini disebut conditional risk. Conditional risk ini adalah kita berusaha minimumkan ya. Minimumkan bahwa kita salah mengklasifikasikan si machine learning-nya. Ya, contoh yang disebut risiko itu kalau kita memutuskan R masuknya ke kelas sea bass, maka risiko kita tadi adalah sebaliknya ya, dia adalah kelas salmon. Dan juga kalau kita memutuskan sesuatu objek itu adalah salmon, maka risiko kita adalah kalau ternyata benar dia adalah sea bass ya di sini ya. Nah, ini kita bisa dengan persamaan ini ya, ini kan likelihood dan ini alfanya. Yang disebut dengan likelihood atau class conditional probability. Baik, ini bisa dipelajari ya. Sebagai contoh saja di sini misalkan diketahui 1% populasi menderita suatu penyakit tertentu. 1% dari populasi ya, itu. Kemudian ada sebuah tes darah memiliki peluang 97% mengidentifikasikan penyakit dari individu yang sakit ya. Tetapi juga ada peluang 6% untuk salah mengindikasikan orang yang sehat dianggap memiliki penyakit. Nah, seperti itu. Ini contoh. Lalu berapa peluang random person ya, orang sembarang siapa aja yang akan diujikan memiliki hasil tes positif. Nah, ini kasus apa nih ya? COVID mungkin ya, 1% di populasi seperti itu ya. Jadi kita akan menguji prediksi nih ya. Prediksi itu kan dugaan. Artinya baru seseorang itu akan baru datang kita langsung prediksikan nih hasilnya positif atau tidak seperti itu kan. Ini kan bukan aktual ya. Berdasarkan data training itu yang aktual memang data latihnya. Tapi kita bisa bangun model sehingga kita bisa memprediksikan berapa sih X peluangnya kena sakit seperti itu ya. Itu menariknya. Ini bisa banget diimplementasikan untuk kasus ya COVID ya, prediksi seseorang berdasarkan fiturnya misalnya usia, jenis kelamin, maka dia walaupun belum dites gitu, berapa peluangnya dia positif atau negatif, itu prediksi namanya. Lalu jika di sini ya kasusnya yang kedua, jika seseorang ini udah dites ya, dites dia positif.
Berapa probabilitasnya dia itu sakit? Nah ini, walaupun sudah positif kan, kalau COVID itu belum tentu dia sakit. Jadi dia harus. Itu yang ditanyakan. Lalu jika hasil tesnya negatif, berapa probabilitasnya dia tidak sakit? Negatif itu tunggu dulu loh, bener nggak dia negatif itu tidak sakit atau ada peluang sebenarnya dia sakit tapi hasil tesnya negatif gitu kan. Nah itu bisa kita gunakan untuk kasus itu. Ini contoh yang menarik ya, relevan dengan kondisi saat ini. Kita lihat S adalah sebuah random variabel ya, boolean. Boolean itu artinya nilainya 0, 1, yang mengindikasikan apakah seseorang ini memiliki penyakit atau tidak. Kalau dia tadi 1% di populasi, ya artinya probability S dia itu sakit itu 0,01 atau 1% ya. Dan probabilitas prior probability tidak sakit S aksen adalah S 0,99. Ya, itu karena tadi prior S kelas 1 ditambah prior kelas 2 totalnya sama dengan 1 kan seperti itu konsisten. Lalu T adalah sebuah boolean random variable hasil tes darah ya. T true artinya tes darahnya positif. Nah, di sini kita bisa melihat dari kalimat soal tadi bahwa probabilitas seseorang yang sakit itu hasil tes darahnya positif adalah 97% atau 0,97 ya. Ini makna dari probabilitas bersyarat ya. Syaratnya orangnya itu sakit. Berapa probabilitasnya tes darahnya positif? Itu 0,97. Dengan kata lain, jika orang itu sakit, maka probabilitas hasil tesnya bukan positif atau negatif adalah 100 min 0,97 ya, atau 0,03. Demikian juga di sini ada probabilitas ya. Ini S aksen maksudnya di situ. Coba kita lihat lagi ke kalimat soalnya sebelumnya. Nah, ada peluang 6% falsely indicating healthy person has a disease. Jadi salah, orang sakit dikatakan orang tidak sakit, orang sehat dikatakan sakit peluangnya 6%. Maka di sini bisa kita lihat ini S ya, maaf salah tulis. Jadi peluangnya tidak sakit tetapi hasil tesnya positif adalah 0,06 atau 6%. Dan berarti peluang orang tidak sakit hasil tesnya negatif lebih besar ya, 0,94, yaitu dari 1 dikurangi 0,06. Nah, di sini kita bisa hitung PT atau evidence itu ya, dari PS dikali PT bersyarat S, ini likelihood ya, ditambah P S aksen dikali PT S aksen, syarat S aksen. Ya, kita hitung, dapatkan ini ya PT-nya. Kemudian kita tadi itu untuk menghitung apa? PT ini adalah untuk menghitung what is the probability that a random person has a positive blood test. Ya, itu aja random person aja gitu. Maka probabilitas atau P dari T atau tesnya positif diperoleh dari ini evidence-nya ya PS dikali PT bersyarat S ditambah PS aksen dikali PT bersyarat S aksen. Ini evidence ya. Ini evidence-nya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah jika hasil tes darahnya positif. Nah, ini syarat ini berarti. Gimana kalimatnya? Berarti bersyarat T gitu kan. Berapa probabilitas orang tersebut sakit? Nah, yang ditanyakan pasti dia bersyarat T apa? Berapa probabilitasnya sakit? Nah, seperti itu. Jadi kalau hasil tes positif nih orang tes di Prodia apa di lab itu dia positif, berapa peluang dia sakit? Nah, pakai Bayes kita bisa balik aja rumusnya menjadi PT bersyarat S dikali PS dibagi PT. Ini kan prior-nya S, ini adalah likelihood-nya T bersyarat S. Kita dapat ini tadi ya, di sini kan adalah 0,97 kali PS itu adalah 0, ini ya 0,01 dibagi ini evidence 0,0691. Ini kecil loh ya, 0,1403. Artinya apa? Jika hasil tes darahnya positif, peluang dia sakit itu cuma 0,1. Ya, kecil ya berarti. Lebih besaran peluang adalah dia tidak sakit kan.
Baik, pertanyaan yang ketiga, jika tes darahnya negatif, tes darah hasilnya negatif ya, berapa probabilitas bahwa seseorang itu tidak sakit? Nah, jangan senang dulu nih, rapid test negatif, berapa peluangnya dia benar-benar sehat atau tidak sakit? Di sini adalah kita lihat ya, PS aksen bersyarat T aksen. Kenapa? Syaratnya kan hasil tesnya negatif. Jadi ini hanya berlaku pada, probabilitas ini hanya berlaku untuk yang hasilnya negatif. Berapa peluang S aksen atau dia sehat, tidak sakit? Kita balik rumusnya ya, menjadi likelihood P T aksen bersyarat S aksen dikali P S aksen ya, prior-nya dibagi P T aksen. P T aksen itu tadi ini ya, tinggal 1 min PT ini ya. Ya kita masukkan aja rumusnya. 0,94 ya, PT aksen bersyarat S-nya dari sini dikali 0,99 nih, peluang tidak sakit atau sehatnya dibagi 1 min 0,69. Nih, ya, besar. Kalau sudah hasilnya negatif, maka 0,9997% dia sehat. Nah, seperti itu prediksinya. Menarik ya, bahwa Bayesian classifier ini, nah, if Bayes classifier ini bisa kita gunakan untuk prediksi hasilnya. Dan akurasinya juga tinggi. Baik, ini kaitannya dengan risk ya, risiko. Artinya apa? Tadi kita bisa lanjutkan selain mengklasifikasikan ke kelas, ada juga action. Actionnya ya, setelah melihat hasil tes, ada 2 jenis action. A1 adalah dokter memutuskan pasiennya sakit. Dokternya di sini dokter machine learning ya, bisa aplikasi atau bot gitu. A2 adalah decide pasiennya sehat. Nah, ini kita harus libatkan cost. Kenapa kok cost? Saya balik lagi ke contoh ikan tadi ya. Kalau ikan misalnya sea bass itu kakap ya, salmon kita tahu mahal ya. Salmon mahal. Kalau si machine learning yang kita buat ini harus kita kasih cost nih, punishment berupa cost. Artinya ini, jangan sampai salah klasifikasi. Kalau dia kakap tapi dikenali sebagai salmon, penjualnya untung ya. Kita dari sisi yang pemilik machine learning kan menjual kan. Ya untung dong. Kakap sekilo 10.000, salmon sekilo 100.000 gitu ya. Jadi kalau dia kakap tapi dikenalinya salmon, ya nggak boleh sebenarnya seperti itu, artinya untung. Tapi yang rugi ini kalau dia salmon dikenali kakap. Harusnya 100.000 dijual cuma 10.000. Nah, ini rugi, makanya cost-nya berbeda. Jadi kesalahan pengenalan itu tidak bisa dianggap sama cost-nya atau punishment-nya sama gitu ya, bahaya. Contohnya aja pada kasus kesehatan tadi diagnosis, misalkan jika pasien sehat, tetapi machine learning, dokter machine learning-nya ya, aplikasinya menyatakan dia sakit, maka cost-nya kerugiannya 20.000. Sehat, tapi dia diagnosis diklasifikasikan sakit. Ya dia ruginya beli obat lah, beli vitamin, beli jamu gitu ya, beli suplemen $20.000. Oke, itu keluar cost-nya. Tapi yang lebih bahaya kalau dia sakit. Sebenarnya dia sakit, tapi sama machine learning-nya dikenali dia sehat. Nah, ini bahaya, ini cost-nya itu lebih besar sebenarnya 100.000 gitu ya. Jadi kita bisa hitung RA1 bersyarat T itu artinya pada kasus tesnya positif berapa cost-nya dia A1 ya. Kalau tes darahnya positif, berapa cost-nya kalau dia adalah sakit, itu adalah dari kita balik ya RA1 bersyarat S dikali P, ini adalah likelihood ya S bersyarat T ditambah ini ya sehat dibagi PS ini ya. Ini kan tadi rumus Bayes tetapi untuk R gitu, bukan lagi untuk P. Sama ya seperti evidence. Kita operasikan, kita dapatkan ini ya, jika hasil tesnya positif tetapi dinyatakan sakit ya kerugiannya $17.000. Kemudian jika dia hasil tesnya positif tapi dinyatakan sehat gitu, udah tesnya positif tapi dinyatakan Anda sehat gitu. Di sini juga kita masukkan operasinya adalah dia kerugiannya $14.000. Jadi lebih murah ternyata. Itu kalau dari sisi cost. Oke. Dan bisa kita coba ya untuk kemungkinan yang lainnya. Misalnya ada action ketiga yang bisa kita hitung. Ketika hasil tesnya positif, nah dia diputuskan apa yang action satu tadi, nyatakan sakit, nyatakan sehat, atau dikirim ke opsi lain ya, disuruh tes lagi gitu.
Dicari nih machine learning-nya ini pada hasil yang positif, ternyata yang paling murah adalah menyatakan dia tidak sakit gitu, sehat gitu, iya kan? Udah positif dinyatakan sehat, paling murah ini maksudnya gitu. Tapi ketika hasilnya negatif, di sini yang ya ini paling murah $30 ini ya, $30 itu adalah dinyatakan sehat juga. Ya itu karena tadi ya data setnya itu cuma 1% di populasi dan pada kasus positif juga masih ternyata diagnosanya itu adalah tidak sakit seperti itu. Ini machine learning untuk tadi ya kasus diagnosa penyakit dan ini sangat mungkin diimplementasikan ya dalam sebuah program berbasis web maupun mobile. Baik ya, ini ada contoh. Akhir, jadi misalkan pada populasi Seabass, lightness atau fitur X-nya adalah normal random variable yang berdistribusi normal ini 4,1. Pada salmon, nah ini distribusinya 10,1 itu ya, distribusi normal itu kan parameternya ada rata-rata dan varian ya, seperti itu. Nah di sini diminta optimal decision A, two fish are equiprobable. Lalu si B sama dengan 2 kali salmon. Lalu cost classifying salah ya. Misalkan dia salmon, padahal sebenarnya si base cost-nya $2. Kemudian jika dia adalah si base, tapi dikenali sebagai si base, padahal sebenarnya salmon, itu $1. Nah, ini bisa dicoba ya, tadi menghitung dengan formula tadi. Dan ini ada latihan yang bisa dicoba ya. Oke, demikian untuk materi Bayesian classifier. Saya akhiri atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Ini bisa dilihat sendiri ya, pengembangannya lebih detail dari kasus-kasus Bayesian classifier. Sekian, terima kasih.